song. Tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski berat perjalanan takkan ada jalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tuhan yang pegang. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been to me, forever will be. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, their compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have reached thy
provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah sampai pada minggu ujung tahun gerejawi dan minggu peringatan kepada yang telah meninggal. Minggu ini mengingatkan kita pada sebutan ini, memento mori. Artinya, ingatlah bahwa kamu akan mati. Kata ini bukan untuk menimbulkan ketakutan terhadap kematian,
tetapi menyadarkan kita bahwa kita ada akhir dari kehidupan kita. Kematian sesuatu yang pasti kita terima. Kita akan meninggalkan dunia ini. Maka dengan mengingat kematian, hendaknya kita semakin menyadari betapa bernilainya setiap detik di kehidupan kita. Hendaklah memakai waktu dengan bijaksana untuk hidup yang lebih bermakna dan berguna sebagai persiapan diri menyambut batas hidup yang pasti akan datang. Kami mengucapkan selamat hari Minggu pada saudara semua. Marilah kita masuk pada ibadah ini, memuji dan memuliakan Tuhan, datang menyembah ke hadapan-Nya. Kita bernyanyi. Aku sungguh merindukan kota yang senang, rumah Bapa surga yang bakar. Dunia dan semua isinya dan penghuninya penuh derita selamanya. Bersuka cita hatiku di rumah surga yang bakar. Bahagia sempurna damai tentram hatiku di surga rumah yang bakar. Kapankah aku berjumpa dengan Tuhanku serta sobat dan kekasihku dalam kasih dan rahmat kudus dan bakar, damai bahagia selamanya. Bersuka cita hatiku di rumah surga yang bakar. Bahagia sempurna damai tentram hatiku di surga rumah yang bakar. Kala senja ku melihat langit yang cerah, merah kuning indah warnanya. Warna itu menggambarkan akhir hidupku. Tak lagi takut diriku. Bersuka cita hatiku di rumah surga yang bakar. Bahagia sempurna damai tentram hatiku di surga rumah yang bakar. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu, kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang mempunyai kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Bila panggilan Tuhan terdengar, zaman berakhir, bintang fajar zaman baru pun terbit. Bila nanti diangkatnya semua yang ditebusnya, saat itu aku pun dibawanya. Bila Tuhan membacakan nama-nama di pustaka, dan karena belas kasih-Nya, kan ku jawab, ya Tuhanku, ku ada. Bila nanti bangkit pula umat yang ditebusnya, dan memandang Yesus juru selamatnya, terdengarlah sangkakala agar datang padanya. Saat itu aku pun ikut serta. Bila Tuhan membacakan nama-nama di pustaka, dan karena belas kasih-Nya, kan ku jawab, ya Tuhanku, ku ada. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian pembacaan hukum Taurat. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya, untuk melakukan yang sesuai. Kita bernyanyi. Sujud menyembah pada
dosaku. Lupakanlah pembalasan dari hatimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu bukan mengandalkan kebaikan dan kebenaran kami, tetapi semata-mata karena kasih-Mu yang besar. Engkau telah memenangkan kami melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah melakukan kematian, yang menguatkan kami melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi terkadang kami jatuh ke dalam keputusasaan di saat kami menghadapi penderitaan dan kesusahan yang membuat kami menjadi lengah melakukan kehendak-Mu dengan mendahulukan keinginan kami. Ingatkan kami agar perbuatan dan perilaku kami terus berubah lebih baik untuk menuruti kehendak-Mu. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Selalu berteduh menanti
Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam Sefanya 1 ayat 1 sampai dengan 7. Firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kusi, bin Gedalia, bin Amaria, bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, penghukuman pada hari Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Juga mereka yang sujud menyembah di atas soto kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkon. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Bersama saudara kita seimam di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah.
Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang maut, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dahulu lagi dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar warta jemaat minggu ini. Warta jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 23 November
2025. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu ke-23 setelah Trinitatis. Topik minggu, penghakiman yang terakhir. Kedua, pemberkatan nikah. Pengumuman pertama dan kedua, akan menerima pemberkatan nikah Munik P. Siburian, putra dari Bapak Syafaruddin Siburian almarhum, dan Ibu Nurita Sihombing, anggota Jemaat HKBP Lumbanjulu, Resort Litong Nihuta Habisaran, Distrik 16, Humbang Habisaran. Dengan tunangannya, Linda Risma Boru Simanungkalit, putri dari Bapak Amster Simanungkalit, dan Ibu Marcelina Boru Silalahi, anggota Jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo dari sektor Kampung Baru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Jumat 28 November 2025 di Gereja HKBP Lumbanjulu, Resort Litong Nihuta Habisaran, Distrik 16, Humbang Habisaran. Yang ketiga, anak lahir. Yang pertama, hari Selasa 11 November 2025, Tuhan telah menganugerahkan satu orang putra untuk keluarga Eduardo Jauhari Manurung dan istri Sali Saurma Boru Silalahi dari sektor Kalibata. Yang kedua, hari Senin 17 November 2025, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Bitara Nata Hutasoid dan istri Vera Marcela Boru Situmorang dari sektor Perdatam, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang keempat, akhir tahun gerejawi 2025. Hari ini Minggu 23 November 2025 adalah akhir tahun gerejawi tahun 2025. Peringatan kepada yang telah meninggal dunia. Di setiap ibadah akan dibacakan nama-nama anggota jemaat HKBP Sutoyo yang meninggal setahun gerejawi mulai dari tanggal 24 November 2024 sampai dengan 23 November 2025. Yang kelima, seminar Parheheon Ama HKBP Sutoyo. Pada hari Sabtu 29 November 2025 dalam rangka Parheheon Ama HKBP Sutoyo akan dilaksanakan seminar Parheheon Ama HKBP Sutoyo yang bertempat di Aula HKBP Sutoyo lantai 4 dimulai jam 15 WIB. Pembicara yang pertama Dr. Andus Saud Sitompul dan yang kedua Pendeta Anwar Chen. Yang keenam, sumbangan dana Natal HKBP Sutoyo. Mulai hari Minggu 30 November 2025, mulai dari Advent pertama sampai dengan Advent keempat, di setiap ibadah kita akan menyerahkan sumbangan Natal ke depan altar melalui amplop untuk kebutuhan Natal HKBP Sutoyo tahun 2025. Marilah kita serahkan dengan sukacita. Yang ketujuh, kegiatan Natal dan Tahun Baru. Dengan berakhirnya tahun gerejawi tahun 2025, maka sermon kategorial, kelompok doa, kebaktian sektor, dan kebaktian paduan suara diliburkan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan Natal di HKBP Sutoyo. Yang kedelapan, program Huria tahun 2026. Dihimbau kepada Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia HKBP Sutoyo supaya melaksanakan rapat dengan seksi masing-masing dewan untuk menyusun program kerja dan anggaran tahun 2026. Yang kesembilan, iuran maupun persembahan tahunan. Dihimbau kepada seluruh anggota
jemaat HKBP Sutoyo supaya membayar iuran tahunan. Mengingat kita sudah di penghujung tahun 2025. Yang ke-10, pesan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Senin 18 November 2025 telah dilaksanakan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta bertempat di Detavia Heritage Hotel berjalan dengan baik. Pesan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta terlampir. Ke-11, berita duka cita. Telah meninggal dunia Nyonya Tambunan Tumiar Boru Marbun, Opu Rebecca Boru, pada hari Minggu 16 November 2025, tutup umur 79 tahun, meninggalkan anak dan cucu dari sektor Mayasari. Ke-11, sumbangan. Diterima sumbangan dari keluarga Sintua AN Simajuntak Boru Manik, Opu Artauli dari sektor Penas. Bunga altar hari Minggu 23 November 2025, ucapan syukur atas berkat Tuhan di ulang tahun perkawinan ke-50 tahun, ulang tahun emas. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini.
Kita masuk acara peringatan kepada yang telah meninggal. Saudara seiman yang dikasihi Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu ujung tahun gerejawi dan minggu memperingati saudara-saudara kita yang telah meninggal periode tanggal 24 November 2024 sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 23 November tahun 2025. Mari kita puji Tuhan dari buku nyanyian, buku ND nomor 334 ayat 1. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, "Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia." Marilah kita mendengar pengakuan iman konfesi HKBP tentang peringatan orang meninggal. Kita percaya dan menyaksikan manusia telah tentu satu kali mati dan kemudian daripada itu datang hukuman. Dapat kita baca dalam buku Kitab Ibrani 9 ayat 27. Mereka itu akan berhenti dari kelelahannya. Dapat kita baca dari Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-53. Dan Yesus Kristuslah Tuhan dari orang-orang yang mati dan yang hidup. Dalam kita mengadakan peringatan kepada orang yang mati, kita mengingat pula akhir kita sendiri dan menguatkan pengharapan kita pada persekutuan orang-orang percaya yang menetapkan hati kita di dalam pergumulan hidup ini. Kita dapat membaca buku kitab Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Dengan ajaran ini kita menolak dan melawan ajaran animisme yang mengatakan roh-roh dari orang-orang mati masih dapat bergaul dengan manusia. Sekarang kita dengarkan nama-nama saudara kita, anggota jemaat yang meninggal dalam 1 tahun perjalanan gerejawi ini sejak tanggal 24 November sampai dengan tanggal 23 November 2025. 1. Nama Asmara Simorangkir,
status Bapak, umur 49 tahun, meninggal pada tanggal 27 November tahun 2024 dari sektor Gang 45. Yang kedua, Purbatua Butar-Butar, status Bapak, umur 83 tahun, meninggal tanggal 12 Desember tahun 2024 dari sektor Kampung Makassar. Ketiga, Ronauli Boru Malau, status Ibu, umur 56 tahun, meninggal tanggal 20 Desember tahun 2024 dari sektor Jati Bening. Yang keempat, Nurma Boru Simbolon, status Ibu, umur 59 tahun, meninggal tanggal 15 Januari tahun 2025 dari sektor Kalibata. Kelima, Ganda P. Sinambela, status Bapak, umur 72 tahun, meninggal tanggal 16 Februari tahun 2025 dari sektor Mayasari. Yang keenam, Taruli Boru Simanjuntak, status Ibu, tutup umur 87 tahun, meninggal tanggal 18 Februari tahun 2025 dari sektor Mayasari. Yang ketujuh, Rikarvi Marulitua Marpaung, status Bapak, tutup umur 53 tahun, meninggal tanggal 17 Maret tahun 2025 dari sektor Mayasari. Yang kedelapan, Marnala Boru Matondang, status Ibu, tutup umur 73 tahun, meninggal tanggal 18 Maret tahun 2025 dari sektor Penas. Yang kesembilan, Jauntar Median Silalahi, status Bapak, tutup umur 63 tahun, meninggal tanggal 19 Maret tahun 2025 dari sektor Perumpa Barat. Yang ke-10, Saulina Borusiagian, status Ibu, tutup umur 75 tahun, meninggal tanggal 19 Maret tahun 2025 dari Perumpat Barat. Ke-11, Bungaran Marbun, status seorang Bapak, tutup umur 61 tahun, meninggal tanggal 7 April 2025 dari sektor Kalibata. 12, James Marudut Lumban Tobing, status seorang Bapak, tutup umur 67 tahun, meninggal tanggal 20 April tahun 2025 dari sektor Mayasari. Yang ke-13, Jaya P. Siagian, status seorang Bapak, tutup umur 68 tahun, meninggal tanggal 29 April tahun 2025 dari sektor Gang 45. 14, Erika Boru Siahaan, status Ibu, tutup umur 72 tahun, meninggal tanggal 30 April tahun 2025 dari sektor Uki. 15, Dermawan Boru Harahap, seorang ibu, tutup umur 71 tahun, meninggal tanggal 21 Mei 2025 dari sektor Penas. 16, Sana Boru Damani, status Ibu, tutup umur 71 tahun, meninggal tanggal 21 Mei tahun 2025 dari sektor Gang 45. 17, Alex Christopher Napitupulu, status pemuda,
umur 37 tahun, meninggal tanggal 26 Mei 2025 dari sektor SMA. Ke-18 Joseph Napitupulu, status seorang bapak, tutup umur 58 tahun, meninggal pada tanggal 28 Mei 2025 dari sektor Mayasari. 19 Ardiman Naibaho, status bapak, tutup umur 69 tahun, meninggal tanggal 21 Juni tahun 2025 dari sektor Penas. 20 Elora Natasia Simanjuntak, seorang bayi umur 14 hari, meninggal tanggal 21 Juni 2025 dari sektor Perdatam. 21 Roland Bernard Hutajulu, status seorang bapak, tutup umur 56 tahun, meninggal tanggal 23 Juni tahun 2025 dari sektor Penas. 22 Raja Parutungan Bakara, status seorang pemuda, tutup umur 20 tahun, meninggal tanggal 4 Juli tahun 2025 dari sektor Kampung Baru. 23 Erpina Borusianipar, status seorang ibu, tutup umur 82 tahun, meninggal tanggal 22 Juli tahun 2025 dari sektor Kalibata. Yang ke-24 Hamzah M. Manurung, status seorang bapak, tutup umur 76 tahun, meninggal tanggal 30 Juli tahun 2025 dari sektor Warung Gudeg. 25 Willy Ramses Siagian, status seorang bapak, tutup umur 67 tahun, meninggal tanggal 2 Agustus tahun 2025 dari sektor Uki. Yang ke-26 Juhairia, status seorang ibu, tutup umur 52 tahun, meninggal tanggal 15 Agustus 2025 dari sektor Kampung Baru. 27 Marquez Daniel Martinus, seorang anak umur 12 tahun, meninggal tanggal 3 September tahun 2025 dari sektor Kampung Baru. 28 Gusar Sitanggang, status seorang bapak, tutup umur 84 tahun, meninggal tanggal 14 September 2025 dari sektor Warung Sau. 29 Linda Boru Tampu Bolon, status seorang ibu, tutup umur 75 tahun, meninggal tanggal 20 September tahun 2025 dari sektor Warung Sau. 30 Oliver Victor Panjaitan, status seorang bapak, tutup umur 86 tahun dan meninggal tanggal 21 September tahun 2025 dari sektor Halim. 31 Monri Mulatua Aritonang, status seorang bapak, tutup umur 48 tahun, meninggal tanggal 22 September tahun 2025 dari sektor Kampung Makassar. 32 Darwin Hutapea, status seorang bapak, tutup umur 74 tahun, meninggal tanggal 23 September 2025 dari sektor Mayasari. 33 Sintua Rosmita Borusimamora, status ibu, tutup umur 89 tahun, meninggal tanggal 12 Oktober tahun 2025 dari sektor Parserahan. 34 Sabarintan Boru Pasaribu, status seorang ibu, tutup umur 50 tahun, meninggal tanggal 13 Oktober tahun 2025 dari sektor Perumpat Timur. 35 Tumiar
Boru Marbun, status seorang ibu, tutup umur 79 tahun, meninggal tanggal 16 November tahun 2025 dari sektor Maya Sari. Keterangan yang meninggal jemaat kaum bapak 17 orang, kaum ibu 14 orang, pemuda 2 orang, pemudi 0, anak laki-laki 1 orang, anak perempuan 1 orang. Jumlah yang meninggal yang dibacakan hari ini 35 orang. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita hening sejenak dan mari kita dengar buku nyanyian dari buku Ende nomor 347, 1 ayat, dalam keadaan hening sejenak. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian 347 ayat 1 dan 3. Kelak akan berjumpa saudara seiman di saat kita tiba di surga yang kekal, di surga yang kekal, di surga yang kekal. ayat 3. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami datang kepadamu Bapa untuk mengucapkan syukur kami atas kebaikan Tuhan yang menyertai kami hingga pada hari ini. Engkau sudah menghantarkan kami, menyertai kami. Kami sudah memasuki minggu ke-23 setelah Trinitatis, sekaligus minggu peringatan kepada yang telah meninggal. Sudah banyak orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, orang tua kami dan sanak saudara kami,
baik dari tengah-tengah gerejamu, kaum bapak, kaum ibu, pemuda, pemudi, juga anak kecil, putra dan putri jemaat Tuhan. Bapa di surga, pada hari ini kami datang kepadamu. Sebagai manusia, kami pasti merasa sedih, terlebih saudara-saudari kami seiman yang telah ditinggalkan oleh yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka. Tapi Engkau adalah Bapa yang sejati, sahabat yang sejati, penghibur orang yang sedih, penguat bagi orang yang lemah, menumbuhkan pengharapan bagi orang yang lemah. Untuk itulah kami datang kepadamu ya Bapa. Kalaupun kami mengadakan acara ini, itu hanya mengingatkan kami bahwa tujuan terakhir kami juga bukanlah dunia ini. Karena dunia ini adalah tempat sementara. Tetapi dengan kami diingatkan, memento mori, supaya kami mengingat hari kematian kami juga kelak. Bahwa kami tidak selamanya berdiam diri di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Tuhan masih memberi kami kesempatan hidup di dunia ini. Dan bukan saja hanya hidup, tetapi Engkau menginginkan dari kami berkarya, bekerja sambil berdoa, dan selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan dan rencana kami, agar Engkau yang membimbing kami, mengarahkan kami, dan biarlah kami senantiasa terhubung dengan Engkau, Bapa kami, sehingga apapun yang kami jalani, apapun yang kami rencanakan dan kerjakan, Engkau yang turut bekerja, menolong dan memberkati apa yang kami kerjakan. Terangi hati dan pikiran kami selama kami ada di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah Tuhan, ketika Engkau memberi kami kesempatan hidup di dunia ini, berikan kami hikmat agar kami mempergunakan waktu yang ada, bekerja seturut dengan kehendak-Mu, dan kami berkarya untuk kehendak Tuhan. Kami adalah pekerja-pekerja-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang Kau anugerahkan bagi kami untuk kami kerjakan, Engkau yang selalu memampukan kami, memberikan kami hikmat surgawi, agar apapun yang kami kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah berkati kami agar selama kami hidup di dunia yang masih Tuhan berikan kesempatan bagi kami dapat mewarnai seturut dengan kehendak-Mu hari-hari hidup kami dan mengisi hidup kami dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, berikan kami semua kesehatan, kekuatan dan iman yang teguh, dan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, supaya kami tidak selalu larut di dalam kesedihan kalaupun kami mengadakan acara peringatan kepada orang yang telah meninggal. Bukan berarti mengungkit masa lalu supaya membuat kesedihan, tetapi mengingatkan kami bahwa kami juga suatu saat akan meninggalkan dunia ini. Semuanya punya waktu, tetapi Engkau yang lebih mengetahuinya. Selama Tuhan memberi kami kesempatan, berkati kami agar hidup kami berarti dan berguna di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan segalanya dalam tangan pengasihan-Mu. Hiburkan semua orang yang berduka, tumbuhkan pengharapan ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat semua muda-mudi gereja-Mu. Biarlah Tuhan Engkau beri hikmat kepada mereka, agar mereka juga dapat meraih apa yang mereka cita-citakan, dan dapat juga meraih masa depan yang penuh harapan, mempergunakan waktu yang ada, belajar sambil berdoa, mengisi hidup mereka, hari-hari mereka dengan kehendak Tuhan. Sebagai bunga-bunga gereja Tuhan, berkati mereka di dalam perkuliahan, berkati juga di dalam melakukan pekerjaan, dan bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, anugerahi mereka Tuhan dengan pekerjaan yang dari Tuhan, sehingga mereka dipenuhi sukacita. Tuhan adalah sumber berkat bagi kami. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan isi firman-Mu
yang memberi kami penguatan, supaya kami tetap berpengharapan kepadamu, bahwa tujuan kami yang terakhir bukanlah di dunia ini, tetapi kami berpengharapan pada masa depan yang penuh pengharapan. Biarlah Tuhan terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menyinari kami, agar kami dapat membawa firman-Mu menjadi bekal di perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan doa kami ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon ampun akan dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terimalah doa kami yang kami sampaikan dalam satu nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesus datang menata indannya, tiap orang yang percaya kepunyaannya, tiap orang percaya gelang bercahaya, bagai bintang permata di mahkotanya. Dikumpulkan disatukan permata tercinta, yang dibasuh disucikan dengan darahnya. Tiap orang percaya gelang bercahaya, bagai intan permata di mahkotanya. Anak-anak yang percaya dirangkul olehnya dan menjadi mutiara kesayangannya. Tiap orang percaya gelang bercahaya, bagai intan permata di mahkotanya. Semua tua muda terimalah Dia, bagi kita tersedia tempat mulia. Tiap orang percaya gelang bercahaya, bagai intan permata di
Yesus datang menata intannya. Tiap orang yang percaya kepunyaannya, tiap orang percaya kelak bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Dikumpulkan, disatukan permata tercinta yang dibasuh, disucikan dengan darahnya. Tiap orang percaya telah bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini yang tertulis pada kitab Wahyu pasal yang ke-20 dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Hukuman terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati dan mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalam, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Laut mati dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Api itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, setiap tahun minggu ini selalu kita lewati. Kalaupun disebut pada minggu terakhir setelah Trinitatis, kita akan masuk minggu depan ke minggu-minggu Advent. Pada hari ini minggu terakhir ke-23, Tuhan sudah menuntun kita ke minggu 23 setelah Trinitatis, sekaligus minggu tahun gerejawi. Peringatan kepada yang telah meninggal. Bukan berarti dengan minggu tahun gerejawi itu kita diingatkan kembali mengingat duka cita, duka lara, atau orang Batak mengatakan lebih jelasnya,
Minggu ujuk tahun parhuriaunon, holanda mangaruk karisida ngolon, patangis-tangicon, bukan sama sekali. Tetapi mengingatkan kita kepada memento mori, ingat hari kematianmu. Dan mengingatkan kita bahwa tujuan terakhir bukanlah dunia ini. Berbagai kenikmatan-kenikmatan yang kita alami, berkat-berkat Tuhan yang kita nikmati dan yang kita jalani di dalam perjalanan hidup kita. Tujuan terakhir bukanlah dunia ini. Untuk itu mari menikmati berkat Tuhan dengan kerendahan hati, bukan menganggarkan, mengandalkan apa yang ada pada kita. Karena itu hanya titipan saja. Kita menikmatinya hanya sekejap, sekedar di dunia ini. Tidak ada yang kita bawa. Karena kita lahir juga tidak membawa apa-apa. Demikian halnya kita akan pergi dari dunia sementara ini yang tidak ada keabadian, kekekalan di sini. Kita juga tidak membawa apa-apa seperti kita lahir ke dunia ini. Oleh karena itu hiduplah seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Jadilah pada Tuhan seperti yang Dia inginkan. Itu yang kita perlu kita ingat, kita pahami, kita yakini dari minggu tahun gerejawi ini. Mengingatkan kita ternyata dunia ini bukan tujuan terakhir. Tetapi di balik kematian masih ada di balik itu kehidupan yang kekal. Hanya saja siapa memiliki itu? Orang yang bertahan sampai kesudahan. Yang setia sampai pada akhirnya. Kalaupun dia menjalani suka dan duka, kesusahan, kesukaran di tengah-tengah dunia ini, kalaupun dia mengalami di dalam bahasa Batak, holso arsak sahid nama nosak, dirura partangisanon, ternyata masih ada janji. Janji Tuhan. Kalaupun berakhir dengan kematian, di balik kematian masih ada kebangkitan. Yesus Kristus sudah terlebih dahulu mendahuluinya. Kematian bukan kata terakhir. Di balik kematian ada janji Tuhan bagi orang yang setia sampai akhir, bertahan sampai kesudahan, kehidupan yang kekal. Hidup berbahagia selamanya bersama dengan Bapa di surga. Untuk itu jugalah Yesus naik ke surga saat dia bangkit dari antara orang mati. 40 hari dia setelah bangkit dia naik. Bukan berarti Yesus tidak bekerja. Dia bekerja untuk kita menyediakan tempat bagi orang yang percaya dan setia kepadanya. Siapa orang yang percaya yang benar-benar menerima Yesus sebagai juru selamat dan mengaminkan penderitaan pengorbanannya di kayu salib. Bukan berarti numpang lewat begitu saja, tapi meyakini dan mengaminkan. Tetapi banyak juga yang menolaknya. Yang menolaknya itu yang tidak setia kepadanya, yang tidak percaya kepadanya. Baginya tidak akan ada tempat. Tetapi bagi orang-orang yang setia sampai kesudahan kepada Yesus yang menyediakan tempat bagi kita ketika dia naik ke surga, dia akan mendapat tempat. Namanya akan dibacakan. Bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Jadi kita harus tumbuh pengharapan yang hidup. Jangan ragu. Ada juga yang memberi jawaban. Apakah kamu punya tempat yang disediakan Tuhan Yesus? Enggak tahulah, lihat situlah. Kita harus tegas menjawab. Aku harus punya tempat. Aku ikut serta. Namaku harus ikut dibacakan di dalam buku kehidupan itu. Harus tetap berpengharapan. Jangan khawatir, jangan ragu. Tetapi hiduplah seperti yang Dia inginkan. Karena kehidupan di dunia akan terikat juga kehidupan di
di sorga kelak. Apa yang terikat di dunia akan terikat juga di sorga. Na tarihot di Portibion, tarihot di nang di Banua Gijang. Na ni ulamo di hajol maon, jalan mangihu doi tu Banua Gijang. Jadi jangan kita pernah mempermainkan anugerah Tuhan. Mumpung Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Mari kita mengisi hari-hari hidup kita dengan kehendak Tuhan. Jangan menghambur-hamburkan waktu yang Tuhan anugerahkan dengan pekerjaan yang tidak berguna. Rencana, pikiran, niat-niat yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi mari kita mengerjakan kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan oleh Tuhan bagi kita. Mari kita menjauhi diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sangat disayangkan sekali waktu kesempatan hidup diberikan Tuhan bagi kita. Di pikiran kita hanya niat jahat. Merencanakan niat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita jauhilah itu. Tetapi mari kita mewarnai kehidupan kita dengan kehendak Tuhan. Mengisi hidup kita dengan melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari mana kita tahu itu berkenan? Mari kita mohon di dalam doa. Apa yang harus kuperbuat Tuhan? Adonana yang kubain Tuhan. Itulah doa kita. Kalau dengan kekuatan kita sendiri juga kita tidak mampu apa yang terbaik. Yang terbaik menurut Tuhan. Bukan yang terbaik menurut pikiran manusia. Untuk itulah kita mohonkan kekuatan melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Dan firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang berjudul hukuman terakhir. Hukuman terakhir itu siapa? Yesus Kristus Raja Gereja yang naik ke sorga, yang telah mengalahkan kematian itu dengan kebangkitannya. Dia naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Dan ketika dia naik ke sorga, dia juga akan kembali. Dia berjanji akan kembali. Dia kembali kepada kita. Dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dan ketika dia datang, kita harus didapati dalam kesiapsiagaan. Berjaga-jaga sambil berdoa. Tetaplah hidup seperti yang dia inginkan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi jadilah seperti yang dia kehendaki, dia inginkan. Supaya kita tidak didapati dalam keadaan bercela. Unang didapot tita martihas. Tetapi kita didapati seperti perempuan yang bijaksana. Yang selalu siap sedia mempersiapkan pelitanya. Bukan seperti perempuan yang bodoh, yang tidak bersiap-siap, tidak mempersiapkan pelita. Datanglah Yesus yang digambarkan pengantin laki-laki. Dia menyambut perempuan yang bijaksana itu. Kemarilah, marilah anakku, masuklah. Tetapi ketika perempuan bodoh itu pada hari Tuhan datang, dia masih pergi mencari bekal. Benar, mereka mendapat bekal, tetapi waktu sudah habis. Pintu sudah tertutup. Ngasor dak pepitui. Aku tidak mengenalmu. Daku tadaho. Jadi nats ini merupakan suatu peringatan bagi kita yang masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Bukan juga ancaman. Bukan juga menakut-nakuti. Tetapi Tuhan masih memberi kesempatan. Di buku Ende 392. Dang dopesal putiki parasiani. Sai mai Yesus bege panuktuk nai. Sai pasia Tuhan Yesus tu bagasan rohami. Nung ngatiki parasian sotung jolo salpui. Jangan sampai berlalu waktu begitu saja. Ketika kedatangan Tuhan sudah datang, kita tidak dapati dalam keadaan berorait labora. Bekerja sambil berdoa. Jangan kita didapati berpangku tangan. Penantian, masa penantian, menunggu kedatangannya kedua kalinya bukan berarti tidak bekerja, tetapi bekerjalah selalu, berkaryalah untuk Tuhan. Itu yang kita pahami juga sebelum hukuman terakhir. Masih
diberi kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan Rasul Tuhan Yesus yang bernama Yohanes, dia diberikan satu penglihatan yang sangat dahsyat. Dan bukan juga wahyu itu diberikan kepada semua, tetapi Tuhan memberikannya kepada rasulnya, yakni Yohanes. Yohaneslah yang mendapatkan penglihatan itu. Dan penglihatan itu sungguh dahsyat. Dia sudah melihat hukuman yang terakhir bagi orang-orang yang sudah melewati hari-hari hidupnya di tengah-tengah dunia sementara ini. Lalu aku melihat, katanya, itulah awal nats ini. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia. Siapa itu yang dimaksudkan tahta putih yang besar dan dia? Dialah Sang Juru Selamat itu, Yesus Kristus yang telah menang, mengalahkan kematian. Dan dialah yang mengawali kematian dan kebangkitan semua orang percaya. Yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak pernah berlalu. Dia selalu hidup untuk selamanya. Dari zaman ke zaman firman Tuhan ini adalah selalu hidup, menjadi pembimbing, penuntun, penguat bagi semua orang yang percaya dan meyakininya. Dan Yohanes, Rasul Tuhan juga, wahyu Tuhan datang kepadanya, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Itulah penglihatan yang dianugerahkan Yesus Juru Selamat itu baginya. Wahyu Yesus itulah yang diberikan, yang diwahyukan kepada Rasul Yohanes. Lalu dibuka semua kitab, ada kitab yang dibuka saat itu, yang dia lihat. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ada kitab-kitab yang dibuka saat itu bagi orang-orang yang hidup selama di dunia. Bagaimana perilakunya, bagaimana perbuatannya, bagaimana tindakannya, apakah berkenan di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengadili. Bukan juga manusia itu bisa mengadili dirinya sendiri. Bukan juga manusia itu bisa bersembunyi di hadapan Tuhan ketika berhadapan. Pak adop-adop bohi, dohot debata, ima hakim nasitongi. Semuanya akan terbuka. Tidak ada dusta lagi di sana. Tidak ada lagi kemunafikan di sana. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi di sana. Sude ikon patar. Semua akan nyata. Tidak ada yang bisa mengelak. Bahkan tidak ada yang bisa berkata, daku ulai Tuhan, aku tidak melakukannya. Aku tidak berbuat apa-apa Tuhan. Biarlah aku masuk tertulis di buku kehidupan. Udah habis waktu. Ngasal pu betiki parasian. Itulah yang menjadi peringatan bagi kita yang masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Suatu saat semua akan terbuka. Hadap-hadapan dengan hakim yang adil itu pada waktu yang ditentukan, hukuman terakhir, seperti judul nats untuk kita pada hari ini. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Saya pernah dengar kor, gabungan, gemende, tapi dalam bahasa Batak. Dang mungkin so dibotok kamuda mudion, ayana do boruni Batak narosya pun napasogi do hita toropan. Dang mungkin sude tubuh di daerah. Say na calo omudo na hombar tu pambay nami dung di ariso god hasapuran reai. Hasapuran rea, itulah tempat yang kekal saat berhadap-hadapan dengan hakim yang adil itu. Tidak ada yang bisa mengelak dan bersembunyi menyembunyikan perbuatannya ketika dia hidup di dunia.
Manusia bisa melakukan perbuatan yang tidak baik bersembunyi-sembunyi dari sesama manusia, tetapi kelak ketika berhadapan dengan hakim yang adil itu, tak ada yang bisa mengelak dengan mengatakan aku tidak pernah melakukan itu. Membersihkan diri. Jadi nats ini bukan ancaman, tapi peringatan bagi semua yang masih tinggal di tengah-tengah dunia ini. Supaya hidup ini kesempatan untuk berkarya, berbuat kebaikan, meneladani Tuhan kita. Dan ayat yang berikutnya di dalam nats ini, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kalaupun orang-orang percaya yang tertulis di dalam kitab kehidupan selama hidupnya banyak mengalami rintangan, tantangan, cobaan, kesusahan, dan penderitaan. Tetapi dia tabah menderita dan setia sampai kesudahan. Tetapi pada akhirnya dia tertulis namanya di buku kehidupan. Dan orang yang mengaminkan penebusan Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, dia juga akan tertulis di buku kehidupan. Tuhan tahu siapa yang tertulis di buku kehidupan, namanya akan dibacakan. Dan siapa yang tidak masuk ke sana, yang tidak setia sampai pada akhirnya, yang menolak Yesus semasa hidupnya. Itulah yang dikatakan tadi dengan kitab-kitab yang lain. Bagaimana akhir hidup mereka? Yang tertulis pada kitab kehidupan adalah orang yang setia sampai kesudahan. Yang tabah, sabar, menderita, meneladani Yesus yang tabah menderita di kayu salib. Mereka lah akan tertulis namanya di dalam kitab kehidupan, akan dibacakan. Bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Semualah kita berpengharapan seperti itu. Jangan pernah ada keraguan untuk menjawabnya. Tetapi mari kita jawab, aku ikut serta. Doho do audisi. Molo jowon itu hatta akagoar di pustaha. Doho mahita disi. Berpengharapanlah. Sambil berpengharapan dan hiduplah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan serupa dengan dunia ini. Unang sarobang doho portibion. Memaui keinginan-keinginan daging. Yang tidak tahan dengan rintangan godaan. Demikian juga para muda-mudi yang berbahagia pada hari ini. Kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudara. Masa depan saudara ada di tangan Tuhan. Kalau ada di tangan Tuhan, hiduplah seperti yang Dia inginkan. Banyak juga godaan-godaan, tawaran-tawaran dunia yang bisa menyeret saudara meninggalkan Tuhan karena keinginan duniawi. Sekali ikut Yesus Kristus, ikutlah Dia selamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Karena orang yang tabah menderita akan diberi upah, mahkota kehidupan di sorga dan di bumi. Kita harus yakin dan percaya. Jangan disayangkan waktu berlalu begitu saja. Tetapi masa muda adalah masa-masa yang indah. Masa Tuhan memanggil saudara. Parhaseang matiki. Pergunakan waktu yang ada. Jangan sampai hari berlalu begitu saja. Itu juga suara firman Tuhan untuk muda-mudi yang berbahagia pada hari ini. Karena dunia ini juga adalah tempat sementara. Apa yang bisa saudara lakukan? Bekerja, berkarya untuk Tuhan. Karena disebut muda-mudi itu bunga-bunga gereja. Berkaryalah untuk Tuhan. Di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga, jadi anak, putra-putri kebanggaan orang tua. Jangan mendukakan hati orang tua.
dan juga di tengah-tengah masyarakat kita menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Demikian firman Tuhan hari ini supaya kita mau hidup seperti yang Dia inginkan. Mana yang kita pilih? Lautan apikah? Atau tertulis nama kita di buku kehidupan, di Pustaha Nabadiai. Di Pustaha Nabadia. Ini bukan ancaman, tapi peringatan. Karena kita masih di dunia ini, belum berlalu. Adong dopetiki parasian. Adong dopetiki parasian. Mari kita tetap hidup berpengharapan penuh. Jangan selalu larut dalam kesedihan. Mengingat kekasih yang kita kasihi, yang kita sayangi, yang sudah mendahului kita. Jangan larut waktu kita untuk itu. Tetapi mari kita pergunakan waktu yang ada memuliakan Tuhan, melakukan apa yang diinginkan Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan. Kita semua adalah pekerja-pekerja Tuhan. Mari kita berkarya, bekerja untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Berkati Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, memberikan kami kekuatan, menerangi hati kami, agar firman-Mu Tuhan dapat bertumbuh, berakar, dan berdiam diri selamanya di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dibekali, diberi kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup kami. Tuhan masih memberi kami kesempatan hidup di dunia ini. Pakailah kami sesama kami saling menjadi berkat satu sama lain. Dan biarlah Tuhan kami hidup seperti yang Engkau inginkan. Meneladani Engkau, teladan yang sudah Engkau berikan, supaya kami meneladani Engkau di dalam perjalanan hidup kami. Perbuatan-perbuatan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Mampukan kami Tuhan, curahkan Roh-Mu, memberi kami hikmat surgawi, agar kami mengerti, memahami, menghayati isi firman-Mu, dan dapat juga kami realisasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, tumbuhkan iman pengharapan yang setia pada kami, pengharapan yang hidup. Apapun yang menggoncang iman kami, yang kami hadapi, penderitaan pun, kesusahan, biarlah kami selalu bertahan setia kepadamu, supaya kami jangan hanya mengenal Engkau, percaya kepadamu saat kami menerima sukacita. Apapun yang kami jalani dalam kehidupan ini, suka dan duka Engkau pakai untuk membuat kami semakin mengenal Engkau lebih dalam. Biarlah sinari hati kami lewat isi dari firman-Mu. Bapa di dalam surga, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Ketika kami berjalan, peganglah tangan kami, tuntun kami dan dahului langkah kami. Pimpin kami Tuhan, agar kami tahu jalan mana yang harus kami lalui. Dan berikan kami kekuatan untuk menjauhi segala larangan-larangan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tetapi kami ikut serta Engkau di dalam penderitaan, agar melalui keikutsertaan kami, Engkau beri kami kesabaran, ketabahan, sehingga kami Engkau janjikan menerima mahkota kehidupan. Dan kelak kami akan bersukacita bersama Engkau di sisi-Mu, di tempat yang Tuhan sediakan bagi semua orang yang percaya dan setia kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, sembuhkan mereka Tuhan. Engkaulah tabib yang ajaib. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat yang berduka, hiburkan mereka. Engkau Yesus Kristus, sahabat yang sejati. Dan pada hari ini Tuhan, ingatkan kami akan hari kematian kami, memento mori, bahwa tujuan terakhir bagi kami bukanlah dunia ini hanya tempat sementara bagi kami. Kami yakin dan percaya
tempat yang kekal, bersukacita selamanya, Engkau sudah sediakan bagi kami. Biarlah kami Tuhan berikan kekuatan lewat firman-Mu, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai kesudahan. Apapun yang kami jalani, tetaplah kami setia padamu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberi mereka sukacita, yang berulang tahun dan juga yang berulang tahun pernikahan, penuhi sukacita jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah keluarga yang sudah Engkau kukuhkan, mereka boleh setia sampai pada akhirnya. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang merindukan teman hidup juga. Tuhanlah yang mempertemukan, Tuhanlah yang menjawab indah pada waktunya. Kami yakin dan percaya Engkau sudah menyediakannya, tetapi pada waktu yang terindah Engkau akan menganugerahkannya. Dan biarlah tuntun semua anak-anak Tuhan ke jalan yang Tuhan kehendaki. Dan yang masih sekolah di dalam perkuliahan, beri mereka hikmat surgawi, agar indah pada waktunya meraih apa yang mereka cita-citakan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menjagai kami, menyertai kami saat kami pulang ke rumah kami masing-masing setelah selesai ibadah sore ini. Hantarkan kami dengan penyertaan-Mu, membawa bekal bagi kami firman-Mu. Kami mohon ampun padamu Bapa akan dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terimalah doa kami yang kami sampaikan dalam satu nama, Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 837 ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan 2A dan 2B. Ada tempat yang indah benar, tempat tujuan akhir iman, rumah Bapa di surga kekal, bagi kita yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di surga kekal. Indahnya saatnya kita jumpa di surga kekal. Kita nyanyi memuliakannya dengan
pada tempat yang indah benar, tempat tujuan akhir iman, rumah Bapa di surga kekal, bagi kita yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di surga kekal. Indahnya saatnya kita jumpa di surga kekal. Kita nyanyi memuliakannya dengan kekasih kita semua. Tiada dosa dan akibatnya, sukacita sejati kekal. Indahnya saatnya kita jumpa di surga kekal. Indahnya saatnya kita jumpa di surga kekal. Kita nyanyikan satu ayat lagi sambil kita berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Hidup atau mati, kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak akan lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup atau mati, Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pada saat